Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli dengan NPM 20120100450. Di sini saya akan melakukan uji jalur menggunakan Smart PLS 4.4.0. Di sini dengan judul pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan dengan kompetensi sebagai variabel intervening pada PT PLN Persero UP3 Makassar Selatan. Hipotesisnya yang pertama yaitu H1, terdapat pengaruh signifikan antara variabel pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Kemudian terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompetensi terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pengaruh tidak langsung antara variabel pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui kompetensi. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita klik new project, kemudian kita beri nama terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita klik import data dan data file. Nah, kemudian masukkan datanya. Nah, setelah itu klik import. Nah, setelah itu klik back, kemudian create model. Nah, di sini model tipsnya kita ganti ke PLSM, kemudian kita beri nama. Nah, kemudian kita pindah setiap variabel ke sebelah kanan. Yang pertama yaitu variabel X atau pendidikan dan pelatihan. Kita beri nama terlebih dahulu yaitu pendidikan dan pelatihan. Setelah sudah, kemudian variabel Z-nya kita beri nama terlebih dahulu yaitu kompetensi. Kemudian variabel Y-nya kita beri nama terlebih dahulu yaitu kinerja karyawan. Nah, kemudian kita hubungkan. Yang pertama klik connect, kemudian hubungkan pendidikan dan pelatihan ke kinerja karyawan. Kemudian kompetensi kita langsung hubungkan ke titik tengah antara pendidikan dan pelatihan karena kompetensi menjadi variabel intervening. Kemudian setelah itu klik calculate, kemudian PLSM algorithm. Setelah itu klik start calculation. Nah, kemudian di sini yang pertama yaitu kita akan melakukan uji validitas konvergen, yaitu pada menu overloading. Di sini menunjukkan semua data yaitu lebih dari 0,5, maka semua data dinyatakan valid konvergen. Kemudian yang kedua ada uji validitas diskriminan, yaitu kita pergi ke menu quality kriteria, kemudian diskriminan validity, kemudian Fornell. Nah, di sini kita dapat melihat apabila nilai AVE lebih dari 0,5, maka dapat dinyatakan valid diskriminan. Di sini kita dapat melihat pada kolom compact alpha dan composite reliability, apabila data menunjukkan lebih dari 0,7, maka datanya dinyatakan reliable. Kemudian untuk R-square-nya di sini kinerja karyawan R-square-nya yaitu 0,664 yang artinya yang dapat diartikan bahwa variabel kinerja karyawan mempengaruhi sebesar 66,4%. Kemudian kita selanjutnya yaitu akan melakukan uji hipotesis. Yang pertama klik edit, kemudian calculate, kemudian bootstrapping. Nah, kemudian test type-nya kita ganti ke one tail. Kemudian start calculation.
Nah, di sini kita klik pad koefisien. Kemudian untuk yang pertama yaitu H1 berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikan kompetensi terhadap nilai karyawan lebih kecil dari Greenback alpha yaitu di bawah 0,05 sehingga hipotesis 1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, yang artinya apabila semakin baik pengetahuan, kemampuan, dan sikap kinerja yang dimiliki karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, maka hal tersebut dapat membantu karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Kemudian untuk yang H2 berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikan pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,040, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya, jika perusahaan mampu untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan karyawan, maka dapat membantu karyawan meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga kinerja karyawan juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga berdasarkan hasil analisis nilai signifikan pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui kompetensi menunjukkan hasil yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kompetensi. Dengan demikian, variabel kompetensi berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga berdampak pada peningkatan kinerja.